Oke, nah kalau di video kemarin kita tuh udah belajar ya mengenai bagaimana caranya kita mengenali nih template-template apa aja yang ada di reaksi kimia. Jadi dengan template itu ketika diberikan suatu reaktannya, diberikan suatu produknya, kita udah tahu oh ini reaksi ini gitu. Nah, di video kali ini kita akan belajar nih dengan template-template yang udah kita pelajarin, template reaksi pembakaran, reaksi sintesis, reaksi dekomposisi, single replacement dan lain sebagainya. Aku kasih reaktannya. Di sini kita akan belajar bagaimana caranya kita memprediksi nih produknya akan seperti apa, hasilnya akan seperti apa. Oke, kalau misalkan aku mulai dulu yang paling dasar CH4, misalkan kalau aku punya suatu gas metana, kemudian direaksikan dengan O2. Kira-kira kalian bisa menentukan apa produk yang dihasilkan dari reaksi ini. Oke, kalau yang mungkin udah ada yang tahu bahwa biasanya kalau reaksi pembakaran, nah pembakaran itu biasanya akan selalu bereaksi dengan O2 dan menghasilkan CO2 dan H2O kayak gitu. Nah, penting untuk dalam suatu reaksi kita tuh menuliskan nih fasa-fasanya apa-apa aja. Di sini CO2 itu fasanya adalah gas dan H2O juga fasanya adalah gas. Nah, kemudian selain kita penting untuk menuliskan fasa-fasa dari setiap elemennya, ya, kita juga harus nih menyetarakan reaksinya. Jadi harus balance nih reaksinya. Kalau kita lihat di sini atom C-nya juga satu, di kanan juga satu, udah cocok. Kemudian di sini hanya ada 4, di sini baru 2. Jadi kalau kita setarakan, di sini 4, di sini 4 juga hanya, O-nya 2, di sini juga 2. Oke. Itu adalah salah satu contoh dari reaksi pembakaran. Sekarang, kalau misalkan aku kasih contoh lain nih. Misalkan aku punya etanol C2H5OH, kemudian dibakar. Biasa kalau misalkan dibakar, reaksi pembakaran selalu bereaksi dengan oksigen kayak gitu. Nah, kalau kayak gini, kita langsung kembali ke template dasar dari reaksi pembakaran bahwa selalu akan menghasilkan produk CO2 dan H2O kayak gitu. Nah, setelah itu tinggal kita setarakan nih reaksi koefisien-koefisiennya. Kalau misalkan di sini C-nya 2, maka di sini juga harus 2. Kemudian kita lihat jumlah H-nya. Jumlah H yang ada di sini 6, di sini baru 2. Berarti kita harus kali 3 ya kan supaya 6. Kemudian di sini jumlah O-nya berapa? 4. Di sini 7. Kita lihat di sini jumlah O-nya. Di sini baru 3. Berarti di sini harus 3O2 supaya 6 ditambah 1 7 kayak gitu. Contoh lagi. Kalau misalkan aku punya C2H6 ya. Kemudian bereaksi dengan O2 lagi. Ya, seperti biasa ini juga harus menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Oke, kalian bisa lengkapin fasa-fasanya dan setarakan reaksinya. Oke, itu adalah template dari reaksi pembakaran. Berarti intinya adalah kapanpun kalian ngelihat suatu hidrokarbon ataupun ada hidrokarbon, terus ada juga unsur oksigennya, kemudian direaksikan dengan O2, nah langsung kita harus notice bahwa itu adalah reaksi pembakaran dan akan menghasilkan CO2 dan H2O, kayak gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal berikutnya. Misalkan nih, aku punya unsur Zn dalam fasa solid bereaksi dengan O2 gas. Ini hasilnya apa? Nah, di sini kita tuh nggak boleh tiba-tiba langsung oh ada O2 langsung CO2 tambah H2O. Salah ya? Itu nggak kayak gitu. Karena yang template produknya itu adalah CO2 ditambah H2O itu hanya hidrokarbon kayak gitu atau CXHYOZ gitu kan. Nah, kalau misalkan logam kayak gini, ya ini nggak bisa kita masukkan ke dalam template reaksi pembakaran. Nah, kalau kita analisis nih, kita kembali ke video sebelumnya. Di sini Zn itu kita anggap adalah A, kemudian oksigen itu kita anggap adalah B. Berarti sini positif. Oh, ternyata ada A ditambah B, maka ini akan menjadi AB. Oh, ini ternyata template dari reaksi apa? Oh, reaksi sintesis kayak gitu. Reaksi penggabungan atau reaksi kondensasi.
reaksi kombinasi gitu ya. Maka ini sebenarnya akan menjadi ZNO kayak gitu jadinya. ZNO. Nah, terus fasanya apa? Fasanya solid. Kemudian tinggal kita setarakan di sini Zn1, di sini Zn1. O-nya di sini 2, maka di sini harus kita kali 2, berarti Zn juga otomatis menjadi 2. Oke. Nah, tapi kita analisis dulu dari reaktan ya. Kira-kira dia akan membentuk pola seperti apa. Nah, dari situ baru kita jelaskan, oh ternyata ini adalah reaksi ini, kayak gitu ya. Lagi, kalau misalkan aku punya unsur Mg, logam Mg dalam keadaan solid, kemudian bereaksi dengan nitrogen. Nah, kita lihat, oh lagi-lagi ini mainnya dengan unsur, berarti di sini A, di sini ditambah dengan di sini B, maka ini juga akan menjadi AB. Oh ya udah, berarti ini adalah reaksi sintesis juga, maka akan menjadi MgN. Tapi gini, kita harus selalu lihat kembali nih. Kira-kira kita harus melihat dari muatannya. Misalkan kalau muatan Mg itu kan 2 positif. Kalau nitrogen itu muatannya adalah negatif 3. Ingat, kita kalau kayak gini punya muatan yang berbeda, kita harus mengkalikan silangnya. Jadi ini dikali silang, ini dikali silang, maka akan menjadi Mg 3 dapat dari mana? Dari hasil kali silang dari sini. Dan N2 dapat dari mana? Hasil kali silang dari sini. Gitu. Jadi untuk membuat reaksi sintesis itu kita harus pertimbangkan dulu muatan dari setiap unsurnya. Oke, contoh lain. Kalau misalkan aku punya Na ditambah sulfur. Nah, ini akan menjadi apa? Oke, kita tahu ini bakalan A ditambah B. Oh ya udah, berarti ini AB lagi. Ini adalah salah satu template dari reaksi sintesis, kan gitu. Tinggal kita pertimbangkan muatannya. Di sini Na adalah positif dan sulfur itu adalah karena dia berada di golongan ke-6, maka dia otomatis adalah negatif 2. Ya kan? Kemudian tinggal selanjutnya kita kalikan silang. Berarti di sini kita kali silang, di sini juga kita kali silang, maka menjadi Na2 dapat dari sulfurnya dan S. Setelah itu tinggal kita setarakan koefisiennya. Di sini jumlah S-nya adalah 8, berarti sini kita harus kali 8 juga supaya dia balance. Karena jumlah Na-nya menjadi 16, maka di sini juga harus 16. Gitu, oke? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal lagi. Misalkan kalau aku punya CaCO3 dalam keadaan solid, terus dipanaskan, ini akan menjadi apa? Nah, ini kita tahu bahwa CaCO3 terdiri dari Ca dan CO3, kan gitu, positifnya dan negatifnya. Positifnya Ca, CO3-nya negatifnya gitu. Nah, berarti terdiri dari 2 komponen kan? Katakanlah Ca ini adalah A-nya dan di sini CO3 adalah B-nya. Oh, berarti ini AB dong. Ingat, AB kemudian ada panah kayak gini. Berarti ini akan menjadi A ditambah B. Ini adalah template dari reaksi dekomposisi atau reaksi penguraian gitu. Karena suatu molekul yang besar diurai menjadi bagian-bagian terkecilnya, kita sebut dengan reaksi dekomposisi. Oke, kita lihat dulu. Ini ada kata-kata dipanaskan, di heat. Nah, biasanya kalau dipanaskan apa yang keluar keluar yaitu adalah CO2. Kenapa CO2? Karena CO2 itu bersifat lebih volatil, lebih gampang menguap. Maka produk yang kita hasilkan akan CO2 terlebih dahulu. Tentu saja dalam fasa gas. Kemudian kita lihat CO2 udah, masih ada satu lagi kan sisa O-nya, maka menjadi CaO dalam keadaan solid gitu. Ya. Tinggal kita setarakan. Di sini jumlah C-nya 2, di sini juga jumlah C-nya 2, udah oke. Kemudian jumlah O-nya di sini 3, di kanan juga 3. Oke, beres. Berarti itu adalah reaksi dekomposisi. Sekarang, kalau misalkan aku punya contoh soal aluminium hidroksida, kemudian dalam keadaan solid kayak gini, terus biasa dipanaskan, kita terus jahit, ini akan menjadi apa? Kita lihat,
Di sini kalau dipanaskan ada unsur OH, kapanpun kita memanaskan atau kita menguraikan atau kita mendekompos suatu senyawa yang ada unsur OH-nya, ketika dipanaskan yang keluar adalah H2O, udah pasti uap air yang keluar gitu ya. Kemudian uap airnya udah pasti dalam bentuk gas. Baru sisanya apa? Sisanya baru ALO gitu. ALO berapa? Tinggal kita cocokkan dengan muatannya. Oke, kalau misalkan Al itu 3 positif dan O itu 2 negatif, maka akan menjadi Al2O3 gitu. Baru kita coba setarakan, di sini Al ada 2, berarti di sini juga 2. Kemudian di sini jumlahnya ada 3 dikali 2 6, maka di sini kita harus kali 3 juga, dan jumlah O-nya di sini juga 6. Di sini juga 6. Oke, balance ya. Ini juga salah satu dari reaksi dekomposisi. Contoh lain, kalau misalkan aku punya magnesium karbonat, misalnya MgCO3, kita panaskan lagi. Nah, notice bahwa ini juga salah satu dari jenis reaksi dekomposisi ya. Karena kan biasanya gampang gini, kalau reaksi dekomposisi itu di bagian kirinya itu nggak ada tambah gitu. Jadi suatu molekul yang besar langsung tanda panah menghasilkan produk. Nah, itu biasanya dia reaksi dekomposisi. Nah, ini langsung kalau kayak gini, MgCO3 udah pasti yang keluar adalah CO2 terlebih dahulu. Gitu. Ada sisa O1 kan, tambah MgO. Kan di sini CO2. O-nya 2 tinggal 1 kan. Jadi MgO untuk di Mg-nya gitu. Fasanya solid. Tinggal kita setarakan, Mg di sini 1, di sini 1 juga. Jumlah C-nya di sini 1, di sini 1, di sini jumlah O-nya 3, di sini juga 3. Oke, balance. Ya. Lagi, kalau misalkan aku punya contoh kalsium hidroksida misalnya, silahkan kalian bisa post videonya, bisa dicoba. Oke, ini langsung ketahuan, oh ya udah ini juga template dari reaksi dan komposisi. Nah, kemudian di sini ingat, kapanpun kita punya OH, maka akan keluar dulu H2O produknya karena dipanaskan. Baru selanjutnya ada CaO solid. Oke. Boleh disetarakan. Di sini O-nya 2, hanya 2 di sini. Oke, balance ya. Udah balance. Nah, sekarang kita masuk lagi ke contoh soal yang lainnya. Bagaimana kalau aku punya kayak gini? Ada logam Fe dalam keadaan solid, kemudian direaksikan dengan CuCl2 larutan. Hasilnya kira-kira akan menjadi apa? Ingat, kita dari reaktan ini kita bisa menganalisis template-nya. Nanti template yang udah kita pelajarin sebelumnya itu, dari kita menganalisis reaktan ini ketahuan akan seperti apa. Nanti kita akan melihat bagaimana ya. Di sini Fe-nya berarti katakanlah di sini A-nya gitu. Di sini katakanlah di sini B untuk Cu-nya, dan untuk Cl2-nya kita misalkan dengan C. Oh, ini template apa yang kayak gini? Oh, ini nanti bakalan A akan menggantikan dari si B, maka akan menjadi AC ditambah B. Oh, ini ternyata template dari reaksi single replacement gitu. Reaksi pergantian tunggal gitu. Replacement. Nah, kalau gitu tinggal kita jalankan template-nya seperti apa. Fe akan menggantikan Cu gitu, maka akan menjadi Fe. Jangan lupa, karena kita mainnya dengan muatan, kita harus pertimbangkan muatannya dulu. Karena di sini Fe-nya 2 positif dan Cl-nya negatif di sini, maka kita akan kali silang menghasilkan FeCl2. Cl2-nya dapat dari mana? Dapat dari hasil kali silang muatan dari Fe gitu. Dalam fase apa FeCl2-nya? Dalam fase aqueous. Kemudian ditambah dengan Cu yang tadi kita kick out, jadi kita keluarin gitu ya, kita ganti dia sendiri gitu. Sekarang kita coba lagi contoh lain. Kalau misalkan aku punya aluminium dalam fase solid, kemudian kita reaksikan dengan NiCl2 dalam fase aqueous tentunya. Ya udah, ini template-nya sama kan dengan kayak gini nih, dengan yang di atas. Makanya akan menjadi apa? Ya udah, berarti Al akan menggantikan
Ni, tapi sebelum itu kita pertimbangkan dulu Al itu muatannya 3 positif, Cl itu muatannya negatif, maka ini akan menjadi AlCl3 gitu ya. AlCl3 dalam keadaan aqueous, kemudian ditambah sama Ni yang tadi keluar. Baru kita setarakan. Di sini Al1, di sini 1, Ni-nya juga 1, Cl-nya di sini 2. Nah, di sini Cl-nya 3. Oke, jadi masalah kan di sini. Berarti di sini kita harus kali 2 supaya dia 6, di sini harus kita kali 3 supaya Cl-nya juga 6. Maka di sini Ni-nya 3, di sini masih 1, kita kali 3 gitu ya. Itu salah satu contoh dari reaksi single replacement lagi. Misal, aku kasih contoh soal lain ya. Misalkan aku punya logam Zn nih. Ya, kemudian direaksikan dengan asam klorida HCl gitu. Dalam bentuk ya aqueous. Kira-kira ini bakalan jadi apa? Ya udah kita analisa lagi. Ini kita misalkan A, di sini plus ini kita misalkan B, di sini kita misalkan C, Cl-nya, maka ini akan menjadi kalau template kayak begini, ini akan menjadi single replacement. Kira-kira Zn akan menggantikan siapa? Zn akan menggantikan H. Sehingga tidak menjadi ZnCl. Jadi A, B ditambah C. Lagi-lagi ini adalah reaksi single replacement. Aku singkat dengan SR ya. Maka ini akan menjadi Zn. Muatan Zn itu adalah 2 positif biasanya. Muatan Cl adalah negatif 1. Kita kali silang menjadi ZnCl2 aqueous. Kemudian kapanpun kita mengeluarkan H, dia akan menjadi gas hidrogen kayak gitu. Tinggal kita setarakan berikutnya. Di sini hanya 2, di sini 2. Cl 2, sini udah Zn 1. Oke, beres ya kan? Sekarang kita coba lagi. Dengan contoh soal yang berbeda. Kalau misalkan aku punya suatu gas klorin, sel 2 berarti gas klorin. Kemudian kita reaksikan dengan natrium bromida dalam keadaan larutan gitu. Nah, ini reaksinya akan menjadi apa? Oke. Di sini ya udah kita analisis saja dulu. Ini Cl2 karena dia unsur, berarti dia kita misalkan dengan A. Ini apa? B. Ini apa? C. OA ditambah BC gitu. Ini nanti juga akan single replacement, tapi tidak mungkin bahwa yang digantikan adalah Na, karena nggak mungkin ClBr itu nggak pernah ada ya. Maka yang akan digantikan oleh Cl2 itu adalah Br-nya. Nah, ini akan digantikan nanti. Jadi ini akan menjadi AC, sedikit berbeda dengan yang ada di sini ya. Jadi ini AC ditambah yang keluar adalah B-nya. Maka ini akan menghasilkan apa? Ya, kita coba ya. NaCl berarti kan? NaCl. Karena yang keluar Br-nya. Kemudian Br ketika keluar akan menjadi Br2. Jadi dia nggak pernah jadi senyawa, nggak cuman Br doang, nggak bisa. Jadi harus Br2. Nah, tinggal kita setarakan koefisiennya. Di sini Cl 2, di sini kita harus kali 2 juga. Di sini Na yang menjadi 2, di sini harus 2 juga, dan Br-nya udah 2. Oke. Lagi. Kalau misalkan aku punya bentar, ini harus dilengkapin dulu ya fasanya. NaCl itu fasanya adalah aqueous di sini. Br2 itu fasanya adalah liquid. Oke. Nah, kita coba lagi contoh lainnya. Kalau misalkan aku punya Br2 gas ditambah dengan natrium iodida gitu, NaI. Nah, ini akan menjadi apa? Oke. Ini Br2-nya dalam fasa liquid. Nah, ini juga sama, adalah template dari single replacement reaction, tapi Br2-nya akan menggantikan I-nya gitu. Nah, karena Na-nya positif dan Br-nya juga negatif 1 ya, sama-sama 1, maka akan menjadi NaBr aja kan gitu. Ditambah I-nya harus I2. Tinggal kita setarakan koefisiennya, di sini 2. Na-nya juga menjadi 2, Br-nya juga udah 2. Oke, beres ya.
Sekarang kita masuk ke contoh soal lainnya. Kalau misalkan aku punya perak nitrat AgNO3 dalam larutan ditambah dengan MgCl2 dalam bentuk larutan, ini kira-kira akan menjadi apa? Nah, ini menarik nih. Di sini kita harus menganalisis, oh, AgNO3 itu terdiri dari Ag dan terdiri dari NO3, ya kan? Maka kalau gitu kita bisa memisalkan, nah dengan kata lainnya karena mereka terdiri dari dua komponen, maka Ag ini aku misalkan A, NO3 ini aku misalkan B, beres satu. Ditambah ini juga gitu, ada Mg, ada Cl, berarti aku bisa misalkan Mg nya C, Cl2 nya itu adalah D. Nah, template kayak gini kira-kira apa? Nah, ini adalah template dari reaksi double replacement. Berarti ini A akan sama AD gitu pasangannya, jadi A akan berpasangan sama D dan B akan berpasangan sama C. Ini adalah double replacement. Oke. Nah, tinggal kita jalankan templatenya. Tadi A nya akan sama D. Oh, kita lihat Ag itu muatannya apa? Positif. Cl muatannya negatif 1, sama-sama 1. Berarti menjadi AgCl gitu kan. AgCl. Kemudian Mg akan sama dengan Mg akan berpasangan sama NO3. Biasa sebelum kita pasangkan mereka, kita harus pertimbangkan dulu muatannya. Mg itu muatannya 2 positif, NO3 itu muatannya negatif. Oke, kita kali silang. Karena NO3 merupakan suatu polyion, ya, polyatomic ion, jadi terdiri dari unsur N dan unsur O, maka ketika kita harus mengkalikan dia dengan 2, maka kita harus buka kurung dulu nih, gitu. Berarti NO3 2 kali. Nah, gitu. Karena berlaku hukum polyatom. Nah, setelah itu tinggal kita lengkapin aja fasa-fasanya. AgCl di sini adalah fasanya solid dan ini adalah aqueous. Kemudian kita setarakan reaksinya. Di sini Ag1, di sini Ag1, Mg1, di sini juga 1. Yang membedakanlah di sini NO3-nya ada 2 kali, maka di sini juga harus aku kali 2, maka di sini juga aku harus kali 2 otomatis supaya Ag-nya balance sama-sama 2. Terus Cl di sini 2, di sini 2. Oke, beres ya. Nah, udah setara. Walaupun ini namanya double replacement reaction, tapi kapanpun kalian bisa ngeliat di sini aku menghasilkan AgCl. Yang mana AgCl itu adalah solid, ya. Kapanpun suatu produk menghasilkan solid, apalagi AgCl, dan reaktannya itu adalah aqueous ditambah aqueous, artinya ketika suatu reaktan larutan ditambah larutan, kemudian mereka direaksikan ini dan menghasilkan endapan solid, ini kan ada solid. Nah, ini kita sebut nama lainnya adalah reaksi presipitasi ataupun reaksi pengendapan. Ingat, reaksi pengendapan itu terjadi karena apa? Reaktannya adalah aqueous dalam bentuk larutan, kemudian direaksikan dengan larutan lagi aqueous, menghasilkan endapan kayak itu solid gini kan. Nah, itu kita sebut dengan reaksi pengendapan. Nah, kita coba lagi contoh lainnya nih, beberapa contoh lainnya supaya lebih paham. Mungkin ini akan menjadi contoh soal yang terakhir kayak gitu. Kalau aku punya asam sulfat H2SO4 dalam fasa larutan ditambah dengan kalium hidroksida KOH dalam larutan lagi, ya. Kalau misalkan ada 2 larutan langsung kita notice, oh ini kayaknya double replacement. Dengan C di sini kita misalkan dengan OH-nya kita misalkan dengan D. OAB ditambah CD akan menjadi A akan berpasangan dengan D dan B akan berpasangan dengan C gitu. Tinggal kita jalankannya tempelnya seperti apa. A akan berpasangan dengan D yang ada di sini. H2 berpasangan dengan OH berarti akan menjadi H2O. Oke, H2O dalam fasa apa? Dalam fasa liquid. Kemudian ditambah dengan K sama SO4 kan pasangannya B sama C gitu kan. Berarti kita pertimbangkan dulu muatannya. K itu muatannya positif dan SO4 muatannya adalah 2 negatif. Maka ini kalau aku kali silang menjadi K2SO4, di mana K2SO4 itu adalah
dalam bentuk yang solid juga. Dalam bentuk aqueous. Nah, K2SO4 ini merupakan salah satu jenis dari garam. Kita analisis, H2SO4 itu adalah asam, KOH karena ada OH itu adalah basa, kemudian kita menghasilkan air di sini kan. Air plus garam. Nah, ini selain namanya reaksi double replacement, template dari asam ditambah basa menghasilkan air tambah garam, ini adalah salah satu template dari reaksi asam basa netralisasi gitu, atau reaksi netralisasi bisa, atau reaksi asam basa bisa. Artinya apa? Kita tuh menghasilkan air tambah garam, makanya dibilang netralisasi. Asam basa kenapa? Karena reaktannya kita mereaksikan asam ditambah basa kayak gitu. Oke. Mungkin aku coba soal terakhir ya, kita kasih warna yang berbeda aja. Kalau misalkan aku punya Na2CO3 aqueous ditambah dengan asam klorida HCl kayak gini. Oke, ini kita udah tahu bakalan menjadi reaksi double replacement kan, karena di sini ada dua unsur, ada dua komponen. Begitu juga dengan yang ini. Berarti nanti Na akan berpasangan dengan Cl, ya kan? CO3 akan berpasangan dengan H. Karena Na ini muatannya positif dan Cl negatif 1 ya, sama-sama 1, kita langsung bisa tulis di sini. Oh, ini NaCl. Kemudian di sini CO3 dan H. H itu muatannya positif dan CO3 itu muatannya 2 negatif. Kita kali silang menjadi H2CO3. Kita samakan, kita setarakan ya. Di sini 2, di sini 2. Kemudian CO3-nya di sini 1, di sini 1. Kemudian Na-nya di sini jadi 2 karena di sini 2. Oke.